Halo guys, ini adalah video tes dari PC rakitan sejutaan yang videonya sudah saya upload beberapa waktu lalu. PC ini dipersenjatai prosi Intel Core i5 2500 dengan RAM 8GB sekeping dan VGA card Radeon R7 350 2GB. Untuk storage, karena Mobonya belum support slot M.2 NVMe, jadi saya cuma memakai SSD SATA berkapasitas 256GB. Opsi upgrade PC ini tentu banyak, bisa ditambah RAM sekeping lagi, bisa upgrade prosi ke i7 Gen 3, atau upgrade VGA ke GTX 1050 Ti atau RX 580. Tapi yang jelas power supply-nya juga harus ikut diganti. BTW, BIOS Mobo Phenomeric H61 ini nggak ada yang istimewa ya. Masih pakai model menu jadul non-GUI. Dan singkat cerita, saya sudah menginstal Windows 10 di PC ini. Sudah install driver dan bisa kalian lihat di CPU-Z, ini semuanya kedetek normal. Sayang, slot PCI Express Mobo ini cuma support Gen 2, dan begitu pula versi SATA-nya. Masih SATA 2 3GBps. Jadi jelas saat melakukan speed test di Crystal Disk Mark, SSD Midas Force yang biasanya bisa dapat 400-500an Mbps, jadi kena bottleneck sampai cuman separuhnya aja. Untuk performa rendering prosi, saya tes via Cinebench R20, dan hasil skornya adalah 967 poin. Tipikal Core i5 Gen 2 sih. Dan untuk performa GPU, saya tes via Unigine Heaven Benchmark di preset Extreme. Skornya cukup rendah, yakni cuma di 341 aja. Saya juga melakukan bench di 3D Mark TimeSpy. Di sini PC rakitan sejutaan ini dapetin skor yang cuma 677 karena bottleneck di grafis score yang kecil. Dan sebelum memulai gaming test, saya juga melakukan tes tarikan daya PC rakitan ini. Saat idle, PC ini menarik daya listrik sebesar kisaran 60 watt sesuai bacaan di power meter. Sedangkan saat full load CPU dan GPU 100% di benchmark, bacaan power meter ada di kisaran 145 watt. Ini kondisi yang jarang terjadi ya guys. Kalau pas gaming paling cuma kisaran 100 watt, karena nggak mungkin CPU dan GPU bisa load 100% bersamaan dengan konstan sepanjang kita gaming. Game test pertama kita coba di game PES 2021. Resolusinya HD 720p dan grafis quality-nya tentu saja low. Well, hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this to attend. The question, that's a foul. Nesperzl. He's left his man. Hasilnya PC ini masih bisa menjalankan game ini dengan sangat lancar. FPS tinggi, nggak ada patah-patah atau lag sama sekali. Jadi menurut saya PC ini masih sanggup jalanin PES 2021 sekalipun. Game test kedua kita coba game favorit para wibu, Genshin Impact. Resolusinya HD 720p, setting grafisnya lowest. As a dutiful maid would. PC ini pun masih mampu menjalankan game di setting ini dengan FPS yang oke punya, di atas 50. Tapi sayangnya sering ada stuttering atau sedikit patah-patah di beberapa scene tertentu. Jadi nggak bisa 100% lancar gitulah. Game test ketiga GTA 5 dengan resolusi HD 720p dan setting grafis yang default dari bawaan game. Jadi bukan yang paling rendah ya ini. Don't be an idiot. Back the fuck down. We keep going forward. Di sini PC rakitan sejutaan ini juga mampu berjalan dengan sangat lancar. FPS-nya tinggi, dan walaupun kadang fluktuatif naik turun, tapi nggak sampai patah-patah. Intinya masih lancar jaya, bahkan mungkin bisa jalan di resolusi Full HD sekalipun. Kita coba lanjut di game yang agak berat, Forza Horizon 4. Resolusi masih sama dengan preset grafis medium.
Di in-game benchmarknya, PC ini terlihat kurang playable. FPS cuma kisaran 20-an dengan delay frame rate tinggi. Sepertinya ini juga karena faktor VRAM dan RAM yang sudah keduanya terpakai maksimal ya. Jadi solusinya cuma dua, tambah RAM 8GB sekeping lagi, atau turunin preset grafis ke low. Terakhir, game yang lumayan berat juga, Devil May Cry 5. Resolusinya jelas sama, setting grafisnya low. Di sini FPS yang didapat masih cukup playable ya. Playable-nya kaum kere-hore, minimal 30 FPS. Dan yang jelas walaupun FPS rendah tapi di sini bebas patah-patah. Jadi masih lumayan nyaman lah mainnya. Oke, jadi mungkin sekian aja gaming test PC rakitan yang satu ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, makasih udah nonton.